Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama RI LPTK UIN Syahada Padang Sidempuan Bek 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yelmi Mawati SPDI, Guru Akidah Akhlak di MTS Muhammadiyah Panyakalan, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Saya adalah mahasiswi pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama RI Bek 1 tahun 2025 di LPTK UIN Syahada Padang Sidempuan dengan NIM 2421100945. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan metode PJBL pada materi sifat wajib mustahil jaiz bagi Rasul. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan belajar materi yaitu akidah akhlak. Semangat untuk belajarnya? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, bagus. Kita berikan tepuk tangannya dulu. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilakan kepada ketua kelas. Iqra basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzilna bil ilmi wa zaina bil ilmi wa akhirna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Amin. Dengan membacakan doa tadi, semoga proses belajar mengajar kita berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita masuk kepada materi, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua Ananda harap berdiri. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Lani. Semuanya boleh duduk kembali. Sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu Ibu akan mengambil absen dulu ya. Amanda, Mutia, Namira, Lani. Berarti semuanya hadir ya. Alhamdulillah pada hari ini hadir semua. Nah, sebelum kita belajar, kita tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Ya, bagus. Berarti siap untuk belajar semuanya? Siap. Ada yang ngantuk? Ya. Nah, udah rapi semuanya? Nah, dipersilakan kepada anak-anak ibu untuk mengeluarkan perlengkapan alat tulisnya. Udah siap? Minggu kemarin kita udah belajar mengenai tema yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Tahu enggak apa itu iman kepada Nabi dan Rasul?
Percaya. Bagus. Apa perbedaan nabi dan rasul? Kalau nabi itu biasanya tugasnya cuma untuk dirinya sendiri, belum ada kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan rasul itu wajib untuk menyampaikan kepada seluruh Umatnya. Ya, bagus Meka. Nah, sekarang kita akan masuk pada topik selanjutnya, yaitu sifat-sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi rasul. Di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian sifat wajib, mustahil dan jaiz. Yang kedua yaitu menyebutkan dan menjelaskan macam-macam sifat-sifat rasul. Yang ketiga, meneladani sifat-sifat rasul dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mampu bekerja sama dalam proyek kelompoknya. Lanjut lagi, bisa anak-anak ibu melihat ke depan itu peta konsep. Jadi sifat wajib ada 4. Yang pertama ada sidik. Siapa yang tahu apa artinya itu sidik? Benar atau jujur. Lanjut lagi, siap sidik apa lagi? Amanah. Amanah artinya apa? Dapat dipercaya. Lanjut lagi tabligh. Tabligh itu menyampaikan, ya. Lanjut lagi dengan fatonah. Fatonah apa artinya? Cerdas. Ya, lanjut lagi. Kita masuk kepada sifat mustahil bagi rasul, yaitu ada kidzib. Kidzib apa artinya? Berbohong atau berdusta. Lanjut lagi, khianat. Tidak dapat dipercaya. Lanjut lagi, khidmat. Apa arti khidmat? Menyembunyikan. Lanjut lagi, baladah. Baladah itu bodoh. Jadi sifat wajib sifat wajib rasul ini berbanding berbalik dengan mustahil rasul. Ya, tadi umpamanya yang pertama sidik, artinya benar. Yang mustahil yang kedua itu kidzib, artinya berbohong. Jadi berbandingan terbalik. Seperti baladah. Baladah artinya bodoh. Kalau di sifat wajibnya ada fatanah, artinya cerdas. Terbalik kan? Ibaratnya dengan siang dan malam, laki-laki dan perempuan. Jadi ada perbandingan terbaliknya. Lanjut lagi, kita sifat jaiz bagi rasul, yaitu apa? Arathul basyiriyah, itu sifat-sifat insaniyah. Jadi rasul itu dikasih oleh sifat jaiznya oleh Allah, itu hampir sama dengan manusia. Dia bisa juga merasakan lapar, haus dan juga tidur. Tapi dengan satu konsep, dia tetap menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sekarang kita masuk kepada sifat wajib rasul. Sidi artinya selalu berkata jujur. Seorang rasul hanya mengatakan atau melakukan sesuatu yang benar, tidak pernah berbuat berdasarkan kehendak hawa nafsunya sendiri, melainkan berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bisa Meka membacakan ayat pendukungnya? Nah, coba Meka. Bismillahirrahmanirrahim. Fil kitabi Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyyan. Sadaqallahu azim. Itulah ayat pendukung yang dibacakan oleh Meka, ya. Terima kasih kepada Meka. Kita lanjut lagi, poin yang keduanya yaitu amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Bisa dibacakan ayat pendukungnya oleh Nia? Bismillahirrahmanirrahim. Inni lakum rasulun amin. Sadaqallahul azim. Berarti amanah ini dipercaya, ya, sudah ada artinya. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul yang terpercaya
dan diutus kepadamu. Kita lanjut lagi, poin yang ketiga, tabligh. Tabligh bisa dibacakan oleh Lani. Apa yang dimaksud dengan tabligh, Lani? Tabligh artinya menyampaikan wahyu. Boleh dibaca ayat pendukungnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balagha ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama balaghta risalatah wallahu yu'ti innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih kepada Lania. Kita lanjut lagi ke poin keempat, yaitu fatanah. Fatanah artinya cerdas dan bijaksana. Bisa dibacakan oleh Hafizah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til. Oh, enggak kelihatan ya. Bisa dibacakan oleh teman sampingnya? Nah, bisa dibantu oleh Meka? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'tikum faman yusa wa man yutalhaku ma'asa faqad adi hayran kasiran wa ma bazukra illa ulul albab. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih kepada Meka. Itulah sifat wajib bagi Rasul. Yang seperti Ibu jelaskan di awal tadi ada 4. Yang pertama ada sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatonah. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke sifat mustahil bagi Rasul, yaitu ada kizib, artinya dusta, lawannya dari sidik. Yang kedua khianat, jadi lawannya adalah amanah. Yang ketiga kitmat, yaitu menyembunyikan atau lawannya dari tabligh tadi. Yang lanjut lagi baladah. Baladah itu artinya bodoh, lawannya dari fatonah, cerdas ya. Kita lanjut lagi sifat jais bagi Rasulullah. Bisa dibantu untuk membacakannya oleh Nia? Sifat jais bagi Rasul. Pertama aradul Basyariah. Sifat manusiawi seperti lapar, haus, sakit, tidur. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa Rasul adalah manusia biasa yang diberi wahyu. Bisa dipahami sifat jaisnya. Jadi perbedaan Rasul dengan manusia, Rasul ini diberi wahyu oleh Allah, sedangkan manusia tidak. Ya, seperti kita ini manusia apa Rasul? Nah, manusia. Berarti persamaan kita sama Rasul itu, Rasul juga merasakan lapar, juga merasakan haus, dan Rasul juga tidur. Tapi perbedaannya Rasul diberi kepercayaan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Ya. Untuk sementara dari sifat wajib Rasul dan mustahil Rasul dan jais, ada yang bertanya? Sifat jais itu secara spesifik itu sifat
sifat yang boleh. Ya, bagus pertanyaannya. Sifat jaiz ini yang dibolehkan. Arti jaiznya itu boleh, berarti boleh bagi Rasul. Nah, kita lanjut lagi keteladanan Rasul. Berarti keteladanan Rasul, contoh sidik dalam kenabian Rasulnya itu Nabi Muhammad selalu jujur, bahkan dijuluki Al-Amin. Contoh amanahnya menyampaikan wahyu walau ditentang. Contohnya tabligh, tidak pernah menyembunyikan wahyu. Contohnya lagi fatonah, menjawab pertanyaan sulit dari kaum Quraisy. Mungkin kita akan masuk selanjutnya, yaitu ibu kan udah dibagi kelompoknya menjadi 4 kelompok. Kita akan membuat poster. Jadi kita akan membuat posternya, yaitu tidak jauh dari 4 sifat Rasul dan 4 sifat mustahil Rasul dan 1 jaiz Rasul. Jadi kita akan membuat kelompoknya. Sekarang kelompoknya udah terbentuk. Kriterianya yaitu yang pertama, masing-masing kelompok memilih ketua kelompok. Ini ibu urutkan ini dari sini, dari sebelah kiri ibu kelompok 1, sebelah kanan ibu kelompok 2, dan di belakangnya kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Berarti kelompok 1 siapa ketuanya? Zelvia. Kelompok 2 siapa ketuanya? Kenia. Kelompok 3 siapa ketuanya? Lani. Kelompok 4 Meka. Jadi masing-masing kelompok nanti ibu perintahkan untuk mencabut lot ya. Kelompok 1 dulu. Kelompok 1 ini kartonnya. Ini pensilnya. Nah, udah ya. Lanjut. Oh ya, lotnya belum ya. Satu. Nah, ketuanya boleh membuka apa isi lot yang di dalamnya. Boleh dilihat ke temannya. Kelompok 1 perintahnya itu membuat poster tentang sifat jaiz Rasul. Udah terbayangkan apa tugasnya yang dibuat? Nah, udah bagus. Nah, lanjut lagi kelompok 4, ketua kelompoknya. Ini kebetulan kelompok 4 lotnya cuma 1 ya. Jadi harus harus mengambil tanpa ada pilihannya. Boleh buka lotnya Meka. Kelompok 4 itu membuat poster tentang meneladani sifat Rasul. Ya, ini alatnya. Sekarang untuk memperhemat waktu, langsung untuk bekerja masing-masing kelompok membuat posternya. Kalau ada kendalanya boleh tanya sama ibu ya. Buka bukunya. Bisa dicari di buku. Buka aja buku.
Nah, semuanya udah siap? Untuk persiapan belum siap, aku kasih waktunya 5 menit ya. Tolong disiapkan. Nah, kalau udah siap, tolong dikasih nama kelompoknya. Kelompok 1 siapa saja namanya, dan kelompok 2, 3, dan 4. Ini kelompok 1 tadi Sidik, yang kelompok 2 nama kelompoknya Amanah, yang ketiga nama kelompoknya Tablik, yang keempat nama kelompoknya Fatonah. Nah, kalau udah siap masing-masing kelompok, kita langkah selanjutnya yaitu akan mempresentasikan ke depan. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil poster yang akan dibuatnya. Bisa? Bisa. Gue minta untuk mempresentasikan kelompok 1 ke depan, kelompok Sidik mempresentasikan poster yang dibuatnya. Nah, silakan kelompok 1. Ya, berdua orang. Masing-masing kelompok agar bisa mengamati kelompok 1 mempresentasikan hasil poster yang dia buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 yaitu kelompok Sidik akan menyampaikan hasil tentang poster yang dibuat. Sifat-sifat dari hasil Inilah hasil kelompok 1 posternya ya. Kelompok Sidik. sifat-sifat dari Rasul merupakan manfaatful banjirania atau sifat-sifat insania. Demikianlah poster yang kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kelompok 1 membuat poster tentang sifat garis bagi Rasul. Nah, sekarang Ibu minta lagi kelompok 4 menyampaikan hasil kelompok atau poster yang dia buat. Silakan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasilnya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yaitu Fatonah akan mempresentasikan meneladani sifat-sifat Rasul. Nah, meneladani sifat Rasul yang pertama adalah sifat sidik, yang artinya jujur. Contohnya adalah berkata apa adanya. Rasul tidak pernah berbohong, tapi kita sebagai manusia cukup untuk meneladani sifat Rasul yang pertama sidik. Yang kedua amanah, terpercaya. Contohnya adalah menjalankan tugas dengan baik. Ketika diberikan tugas, beliau menjalankannya dengan baik. Contoh seperti menyampaikan wahyu kepada umatnya. Yang ketiga adalah tablik, artinya menyampaikan. Mengajak itu contohnya mengajak teman berbuat baik seperti sholat, berzikir, dan lain-lain. Yang keempat adalah fatonah, yang artinya cerdas. Contohnya adalah belajar dengan tekun. Rasulullah SAW dari yang tidak bisa membaca bisa menghafal 30 juz Al-Quran di dalam ingatannya. Berbayangkan betapa hebatnya Rasul kita pada saat itu. Terima kasih. Hanya itu presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
hasil poster yang dia buat. Dari presentasi tadi ada anak-anak ibu yang ingin bertanya atau yang belum paham tentang sifat wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul, dan jaiz. Sudah paham? Sekarang kita lanjut lagi ke tugas LKPD-nya. Nanti ini Ibu bagikan soalnya masing-masing menjawab pertanyaan di dalamnya. Ya. Ya. Mungkin itu saja pelajaran kita akhlak pada hari ini, yaitu bisa diambil kesimpulannya, yaitu sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Rasul. Yang pertama sifat wajib itu ada 4. Yang pertama ada sidik, yang kedua ada amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatonah. Dan sifat jaiz bagi Rasul yaitu ada idzib, ada apa lagi? Ada khianat, ada khidmat, dan ada balada. Sifat jaiz Rasul itu ada 1, yaitu sifat aradul syariah. Jadi sepelajaran kita ini ada yang ingin belum paham atau ada yang ingin bertanya? Tidak, berarti semuanya udah paham. Jadi karena pelajaran kita pada hari ini sudah mengerti, sudah paham apa itu sifat Rasul, wajib, mustahil, dan jaiz bagi Rasul. Sudah paham? Sekarang alat perlengkapannya boleh dimasukkan ke dalam tas. Kita akan ulang. Sebelum pelajaran selesai, mari kita membacakan hamdalah. Alhamdulillah.